Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Hijrah dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali lagi di program edisi spesial bulan Ramadan di ruang tamu jejak sahabat. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng Ustadz Abdullah Amir Maretan Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Ustadz, Sobat Hijrah semua di luar sana. Sobat Hijrah semua, bagaimana kabar puasanya tentunya Ustadz ya? Mudah-mudahan semuanya yang ada di luar sana Allah berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Lalu bagi yang sakit mungkin Ustadz ya? Bagi yang sakit semoga mungkin diberikan kesembuhan ya. Nah iya Ustadz. Sehingga bisa melakukan ibadah gitu. Yang terpapar mungkin Ustadz. Mungkin yang terpapar Masya Allah. tidak kuat mungkin bisa berbuka mungkin Ustadz ya? Ya. Ikuti anjuran dokter tentunya. Betul, dan juga kepada para sobat hijrah semua yang ini yang paling penting Ustadz, yang belum memulai amalan seperti membaca Al-Quran, mungkin bisa dilakukan diperbanyak sekarang. Betul. Mumpung Allah berikan Ramadan di awal gitu Ustadz ya. Betul. Mumpung masih sehat. Dan Ramadan itu syahrul Quran kan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. That's right, Masya Allah. Ustadz, hari ini kita bakalan angkat satu poin pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Ruang Tamu Jejak Sahabat di Ruang Tamu JS Ustadz. Dari Icud pakai kol-kolah Ustadz. Icud ini. Oh Masya Allah. Oke Ustadz, ini pertanyaan yang sering berputar di kaula muda tentunya Ustadz ya. Tentang ada satu pertanyaan ini dari Icud, hukum tidur ketika berpuasa Ramadan Ustadz. Masya Allah. Tidur. Makruh, sunnah, apa nih boleh dijelaskan Ustadz? Ibadah mungkin. Boleh. Masya Allah. Hukum tidur gitu Ustadz. Iya. Tidur perkara yang mubah. Tidur itu perkara yang mubah. Ya? Boleh. Okay. Jadi ketika seseorang tidur mengistirahatkan tubuhnya, boleh-boleh saja. Bahkan sebagian orang-orang saleh lebih memilih untuk memperbanyak ibadah dibandingkan memperbanyak tidur. Jadi mereka mengurangi tidurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan ini muncul memang beredar di kalangan masyarakat kita. Itu ada satu riwayat yang diyakini sebagai sabda Rasulullah SAW. Nah itu pertanyaan lanjutannya Ustaz, betul. Ya, yang berbunyi naumus shaimi ibadatun. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi, ini hujah yang dipegang teguh karena nikmatnya kan luar biasa berarti. Waktu ngekos Ustaz ya. Daripada keluyuran mending gue tidur gitu Ustaz. Tidur, keluyuran lihat yang enggak boleh. Tapi tidur dari pagi sampai kan ibadah katanya. Sampai asar Ustaz. Sayangnya sholatnya kelewat, zuhurnya kelewat. Semua. Asar pas mau maghrib baru keluar, bangun ngabuburit gitu. Ngabuburit, puasanya selesai. Oh Masya Allah. Gimana itu Ustaz? Riwayatnya dhaif. Karena ada dua perawi hadits yang didhaifkan oleh para ulama sehingga nggak bisa dijadikan hujah. Okay. Dan ini pun menyelisihi nas-nas yang lain gitu ya, dalil-dalil yang lain yang memotivasi kita untuk banyak beramal di bulan Ramadan. Daripada banyakin tidur. Iya. Dan itu dilakukan oleh Rasul SAW, para sahabat, salafus saleh yang mereka nggak mau kehilangan momen. Ini momen yang terbaik bagi seseorang untuk bisa beramal. Jadi memang yang tepat tidur boleh di bulan Ramadan kalau memang ngantuk, gak ada masalah ya, untuk menguatkan tubuh supaya kuat beribadah lagi. Karena Nabi Muhammad SAW ketika letih sholat malam, maka sebelum subuh beliau mengistirahatkan tubuhnya. Dan Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada orang yang ngantuk sebelum dia melakukan sholat subuh untuk tidur sejenak. Karena dia khawatirkan dia kemudian gak fokus di dalam membaca ayat Al-Quran, di dalam berdoa dan seterusnya. Jadi memang it's okay, gak ada masalah. Gitu. Itu yang jadi ibadah tentunya ya. Iya, yang penting gak diyakini sebagai ibadah yang mutlak. Bahwa tidur puasa selesai deh ibadah. Jadi pahalanya kayak orang baca Quran misalkan. Wah itu kan luar biasa. Jadi sedikit ada yang keliru mungkin Ustaz ya. Iya, memang harus diperbaiki lah. Jangan mentang-mentang syahrul haram, bulan yang mulia. Iya, syahrul mubarak. Syahrul karim. Semuanya tidurnya juga jadi ibadah yang primer gitu. Iya, memang benar dalam Islam tuh perkara yang mubah bisa jadi ibadah. Oke. Memang kalau diniatkan perkara tersebut untuk menguatkan ibadah yang lain. Tidur juga bisa di dalam bulan Ramadan menjadi ibadah kalau kita niatkan supaya kita kuat qiyamul lail, supaya kita kuat qiraatul Quran, gak ada masalah. Iya betul. Tapi tidak menjadikan
tidur sebagai ibadah yang mutlak. Momentumnya memang sudah betul, Maaf. tapi amaliyahnya harus digeser nih Iya, mungkin ya. harus digeser. Jangan banyakin tidurnya. Iya, kita udah kenyang lah tidurnya selama 11 bulan ya. Oh Kita iya, tidur bener. mulu kan ya. Terus kita tidur. Nah, ini harus dihilangkan karena salafus saleh, maksudnya pendahulu kita yang saleh itu tidak mau kehilangan momen. Itu yang penting. Dalam bulan Ramadan itu jangan sampai kita kehilangan momen. Karena momen di mana Allah membuka pintu surga seluas-luasnya. Momen di mana Allah menutup pintu neraka. Momen di mana Allah bantu kita untuk beribadah. Apa bentuk bantuannya? Allah ikat syaitan-syaitan yang marodah, kata Rasulullah SAW, marodatus syayatin, artinya syaitan-syaitan yang kelas berat nih. Penggoda-penggoda ulung, Iya, penghancur amalan yang jago, yang pengalamannya tinggi, itu ditahan Dibelenggu. sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sehingga kita dibantu untuk bisa lebih fokus untuk beribadah. Makanya orang yang sudah dibantu sama Allah, kemudian ibadahnya Tapi masih minus gitu. masih minus. Harus Allah ditanyain gitu, subhanallah. Ustaz. Iya. Iya, Ini yang benar. disebut mahrum kata para ulama. Orang yang diharamkan tuh yang begini. Orang yang diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mudah-mudahan kita nggak itu termasuk yang insyaallah. akhirnya jadi poinnya ya Ustaz. Iya. Kalau misalnya lu masih tidur bulan Ramadan, Ramadan habisin 30 hari dengan tidur gitu, Iya. banyakin tidur. itu luar biasa. Ini harus dipertanyakan gitu kan. Sahih. Sayang ya Mas. Nah. Lu jangan ngomongin hijrah deh kalau misalnya masih tidur. Ramadan tidur. Ya, itu kan ngomongin ke diri sendiri gitu Ustaz ya. Iya. Tapi buat kita semua. ada tips nggak Ustaz? Kalau misalnya kita untuk mengurangi tidur, itu kan, oh ya kita kan juga makhluk yang lemah gitu Ustaz. Iya. Ini kalau misalnya kiat-kiat buat anak muda nih Ustaz, Nah, gantinya apa nih Ustaz? gantinya ibadah jelas. Maksud Anda begini. Yang mendorong kita untuk kuat melakukan apapun itu adalah motivasi atau janji atau sesuatu yang menguntungkan yang kita kejar. Itu Iya. for sure gitu ya. Ada rewardnya gitu. Ada rewardnya. Nah, memang Islam itu nyampein, artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabinya Muhammad SAW itu menyampaikan banyak reward di bulan Ramadan. Ingin apa? Ingin bebas dari neraka Allah sediakan. Oke. Ingin pahala tanpa batas, Iya. Allah berikan di bulan Kalau Ramadan. diksinya anak muda nih brandingnya nih ya. Brandingnya Ente pengen apa? Pengen apa? Reward surga? surga. Iya. Ini surganya Allah buka pintu surganya. Buka. 8 pintu surga Allah Iya. buka ya. Iya. Insyaallah. Dan tanamkan itu terus di benak kita. Itu yang membuat kita sanggup untuk bertahan dalam kondisi apapun. Terkhusus Ramadan kita sekarang ini, Ramadan yang mungkin sedikit berbeda sama Ramadan sebelumnya, ya karena ada satu lain hal, pandemi dan seterusnya. Makanya memang harus kuat, dorongannya harus kuat. Makanya memang masalah itu bukan dari syariat ya, bukan dalam puasa Ramadannya, tapi masalah itu dari orang yang melakukannya. Mau gerak apa enggak gitu, Iya. mau bangkit atau enggak gitu, Iya. mau menang mulai atau enggak. atau Makanya enggak. tadi di depan kita Gitu. ngomongin yang belum mulai baca Quran, walaupun terbata-bata, walaupun sulit mungkin ya, paksa gitu ya. Mungkin dari situ Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lebih besar. Sahih. Nah, oke Ustaz. Advice-nya luar biasa Ustaz untuk Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Amin. Ya, Amin kita insyaallah. selesaikan semuanya sampai titik akhir, titik Amin, finish amin, ya, amin. dengan maksimal. Semoga Allah berkahi sobat hijrah semua yang ada di luar sana, yang dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.